Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Pada saat yang sama, ketika Shoyan memasuki kolam petir, kekacauan akan terjadi di dunia luar, di selatan ekstrim, di dalam sekte boneka surgawi. Renfu saat ini sedang bersandar di kursi utama. Jari telunjuk kanannya mengetuk pelan sandaran tangan, sementara pikirannya terus berputar di benaknya. Dalam waktu setengah bulan, dengan mengandalkan dukungan pil obat, para ahli sekte yang terluka parah oleh Shoyan telah pulih sepenuhnya. Para ahli yang dikirim dari berbagai tempat juga telah dipanggil kembali ke sekte. Semua orang menunggu hari pertempuran yang menentukan dengan lembah api berkobar. Hahaha, pemimpin sekte sedang dalam suasana hati yang baik. Kamu sebenarnya masih beristirahat di sini. Mungkinkah kamu tidak berencana untuk menyerang lembah api berkobar? Suara tawa aneh tiba-tiba terdengar di aula kosong. Renfu mengangkat kelopak matanya sedikit dan melihat bola kabut hitam terbang cepat melintasi aula. Suara tawa itu begitu menyeramkan hingga membuat orang ingin muntah. Sepasang mata merah darah di kabut itu membuat seluruh tubuh terasa dingin. Namun, dia sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu selama beberapa tahun terakhir. Tidak bisakah kau tahu apakah aku akan menyerang atau tidak? Kali ini, untuk membasmi sepenuhnya pengaruh lembah api berkobar di wilayah selatan yang ekstrim, aku telah memanggil kembali semua ahli yang telah dikirim sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa semuanya telah dipersiapkan. Satu-satunya hal yang kurang adalah tanggapan dari sekelompok bajingan dari sekte 10.000 kalajengking. Renfu pun duduk, mengusap wajahnya agar lebih terjaga. Ketika dia menyebutkan sekte 10.000 kalajengking, ekspresi menyeramkan tanpa sadar terpancar di matanya. Sejak pertempuran terakhir, meskipun kedua sekte itu pernah bertemu, mereka tampak tidak peduli di permukaan. Sekte 10.000 kalajengking juga telah menyetujui persetujuan sekte boneka surgawi miliknya. Namun, hingga saat ini, Sisan masih belum memberikan tanggapan yang akurat. Jadi, kurasa kau dapat menambahkan satu kondisi lagi pada perjanjianmu denganku. Tepat saat suara Renfu jatuh, bola kabut hitam itu langsung muncul di depannya seperti hantu. Sepasang mata merah menatapnya tajam. Niat membunuh di dalamnya sama sekali tidak tersembunyi. Kamu ingin menempuh jarak 1 mil setelah menempuh jarak 1 inci. Mengabaikan niat membunuh di mata orang di depannya, Renfu mendengus dingin. Suaranya agak rendah saat dia berbicara perlahan. Bantu aku membunuh Sisan. Ini tidak terlalu berlebihan kan? Ucap Renfu. Itu masalahmu. Kami hanya menjanjikanmu susu transformasi tubuh inti. Setelah melenyapkan lembah api berkobar, kami akan mendapatkan Shoyan. Sedangkan untukmu, kau akan mendapatkan susu transformasi tubuh inti yang kau inginkan. Adapun sisanya, kami tidak akan bertanggung jawab. Gelombang tawa menghina segera dipancarkan dari kabut hitam. Ketika kata-kata ini sampai ke telinga Renfu, itu menyebabkan wajah Renfu langsung berubah pucat. Setengah dari wajahnya tanpa sadar berkedut, tepat saat dia hendak membuka mulut untuk membela diri. Kata-kata yang dilontarkan oleh orang di depannya menyebabkan tubuhnya langsung menegang. Ingat, kamu tidak punya kualifikasi untuk mendiskusikan kondisi dengan istana hantuku. Melihat Renfu berhenti bergerak, sosok manusia yang diselimuti kabut hitam itu tertawa aneh. Sosoknya perlahan menghilang. Hanya Renfu yang ekspresinya sangat jelek yang tertinggal di aula. Sementara itu, Shin kembali di luar kota kuno, di kedalaman kolam petir kehambaan. Setelah Shoyan memurnikan energi petir terakhir yang diserap mantra api ke dalam tubuhnya, sepasang mata yang tertutup rapat perlahan terbuka. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum puas. Setelah periode melahap gila-gilaan ini, energi petir telah sepenuhnya dimurnikan menjadi energi murni di dalam tubuhnya. Shoyan juga telah menggunakan kesempatan ini untuk membuat terobosan dalam kultivasinya. Saat ini, kultivasinya telah melangkah ke puncak alam Raja Asal. Dia hanya selangkah lagi dari alam Kaisar Asal. Merasakan energi yang melimpah di dalam tubuhnya, Shoyan tidak dapat menahan senyum kecewa. Setelah itu, ia hendak berdiri. Namun, saat Shoyan mengangkat kepalanya, pemandangan di depannya langsung membuatnya membeku. Ekspresi wajahnya pun berangsur-angsur berubah menjadi ekspresi tertegun. Shoyan melihat sekelilingnya. Kolam petir yang awalnya dipenuhi dengan kekuatan petir, kini tidak dapat melihat petir lagi. Setelah Shoyan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki, ia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan petir di dalam kolam petir telah diserap sepenuhnya. Kolam petir itu telah berubah menjadi ruang hampa. Kemungkinan besar, kolam itu tidak akan dapat terus menghasilkan energi petir selama bertahun-tahun mendatang. Dan orang yang menyebabkan semua ini terjadi sekarang ingin meninggalkan tempat ini dengan polos.
Shoyan mengusap hidungnya dengan agak canggung. Baru kemudian dia melihat ke arah Raja Utara di sampingnya. Ketika tatapannya tertuju pada tubuh Raja Utara, ekspresinya langsung berubah. Jika seseorang mengatakan siapa yang telah menyerap sepenuhnya energi petir di dalam kolam petir, itu mungkin adalah Raja Utara. Pada saat ini, kekuatan petir yang menyelimuti permukaan tubuh Raja Utara menjadi lebih padat dan kuat setelah menyerap kekuatan petir. Kilauan warna ungu di tubuhnya menjadi lebih pekat. Simbol petir muncul di sekujur tubuhnya. Jika diperhatikan dengan seksama, simbol-simbol itu tampak bergoyang-goyang seperti makhluk hidup. Hal yang paling mengejutkan Shoyan adalah ada 5 sisik naga berwarna perak tambahan di antara alis Raja Utara. Perubahan Raja Utara membuat hati Shoyan bergetar. Memang benar bahwa tubuh Raja Utara berasal dari klan naga Void kuno. Saat dia masih hidup, dia memiliki sisik naga. Namun, setelah disempurnakan oleh api surgawi, sisik naga tersebut telah menyatu dengan tubuhnya. Tubuhnya seharusnya halus dan mulus. Tetapi, kemunculan sisik naga ini tampaknya samar-samar mengkonfirmasi sesuatu. Terlepas dari apa yang terjadi, kekuatan Raja Utara telah meningkat pesat setelah memasuki kolam petir. Tidak perlu diragukan lagi hal ini. Tekanan dari energi petir pada tubuh Raja Utara telah mencapai tingkat Raja Asal. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Tentu saja, hal yang membuat Shoyan merasa sangat menyesal adalah bahwa energi petir di dalam kolam petir telah terkumpul selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Sekarang, semuanya telah digunakan oleh Shoyan. Jika orang-orang dari kota liar kuno mengetahui hal ini, kemungkinan besar mereka ingin mengulitinya hidup-hidup. King Feng dan yang lainnya sudah tidak sabar setelah melihat Shoyan keluar dari kolam petir. Shoyan hanya bisa tersenyum malu menghadapi ini. Dia melihat 3 kata besar gunung abu-abu yang mengandung tekanan dari seorang Dodi. Sebuah pikiran langsung terlintas di hatinya. Karena dialah yang telah menyebabkan petir di dalam kolam petir ini habis. Setidaknya dia harus memberi beberapa kompensasi. Aku akan menggunakan ini sebagai kompensasi sementara. Shoyan tertawa pelan. Dia segera meninggalkan wasiatnya sendiri di Gunung Abu-Abu dengan bantuan kekuatan jiwanya yang besar dan kekuatan puncak Raja Asal. Ini mungkin cukup untuk digunakan oleh banyak orang untuk memahaminya. Meskipun wasiat ini tidak seefektif kekuatan petir, seseorang akan dapat memperoleh lebih banyak dari pemahamannya dibandingkan dengan kolam petir di alam hampa setelah seseorang memahaminya. Tak lama kemudian, Shoyan selesai melakukan semua ini. Baru kemudian ia mengerti dari King Feng bahwa sudah lebih dari setengah bulan sejak ia memasuki kolam petir. Hati Shoyan tiba-tiba menegang saat ia memikirkan pertempuran besar antara lembah api berkobar dan kedua sekte tersebut. Ekspresinya berubah dengan cepat saat ia buru-buru mengeluarkan teriakan pelan dari mulutnya. Ia memimpin sekelompok orang ini dengan cepat terbang ke arah selatan dengan kecepatan kilat. Shin diperlihatkan di luar lembah api berkobar di wilayah selatan ekstrim. Pasukan besar dan perkasa dari kedua sekte berkumpul di luar lembah api berkobar seperti awan yang gelap. Sinar matahari menyebar ke bawah dan bayangan besar menyelimuti puncak gunung lembah api berkobar. Semua murid di lembah berdiri saat ini. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menatap langit yang jauh. Sinar matahari tersembunyi, dan yang muncul di depan mereka ada sekelompok besar sosok manusia yang padat. Meskipun mereka tidak dapat melihat dengan jelas siapakah orang-orang ini, semua murid di gunung mengerti bahwa lembah api berkobar akan menghadapi bencana besar hari ini. Lalu Fentian dan sekelompok ahli dari lembah berdiri di alun-alun yang luas di puncak gunung. Dokter Peri Kecil dan yang lainnya juga hadir. Pada saat ini, boneka perak berdiri di samping Dokter Peri Kecil. Ini adalah boneka yang diperoleh Shoyan ketika dia menyelamatkan orang-orang dari klan Fang sebelum mereka pergi. Shoyan telah menyerahkannya kepada Dokter Peri Kecil. Para ahli di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi iri di mata mereka ketika mereka melihat ini. Boneka tingkat Raja Asal diberikan begitu saja. Bahkan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu. Apakah akhirnya tiba? Leluhur Fentian menyipitkan mata tuanya. Matanya menatap tajam ke arah pasukan besar dan perkasa di luar lembah api berkobar. Dia membuka mulutnya sedikit dan berbicara dengan suara yang dalam. Ini adalah pertempuran yang benar-benar menentukan. Para elit dari kedua sekte telah berkumpul. Semua ahli yang dikirim telah dipanggil kembali. Bahkan Diaken Alam Raja Asal dan Alam Transformasi Asal telah dipanggil. Mereka benar-benar berencana untuk memandikan lembah api berkobarku dengan darah. Ekspresi serius juga muncul di wajah Li Chengsu. Dia sibuk menyelidiki pergerakan kedua sekte selama beberapa hari terakhir. Oleh karena itu, dia sangat jelas tentang masalah ini.
Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang lain di samping juga mengangguk dengan ekspresi serius. Meskipun mereka tahu bahwa hari ini akan tiba cepat atau lambat, tetap saja sulit bagi hati mereka untuk tenang sebelum pertempuran. Bagaimanapun, pertempuran ini tidak hanya terkait dengan hidup dan mati banyak orang, tetapi juga terkait dengan situasi di selatan yang ekstrim. Pada akhirnya, tidak peduli pihak mana yang menang, hasilnya akan tragis. Kepala lembah, tetua Shoyen, dia mengapa tidak ada di sini? Tiba-tiba seseorang tampaknya telah menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Baru-baru ini, Shoyen yang sering menemani leluhur Ventian telah menghilang tanpa jejak. Mungkinkah? Banyak orang diam-diam menjadi gugup ketika mereka memikirkan kemungkinan tertentu. Jika Shoyen benar-benar melarikan diri sebelum pertempuran, bukankah itu akan menjadi pukulan besar bagi lembah api berkobar? Kenapa? Apa kau bahkan tidak punya keberanian untuk melawan saat dia tidak ada di sini? Ratu Aja leluhur Ventian tiba-tiba berubah dingin sambil mencibir. Ekspresi semua orang langsung berubah setelah kata-kata ini diucapkan. Baru kemudian, mereka buru-buru menyangkalnya. Namun, ini menyebabkan leluhur Ventian tertawa dingin di dalam hatinya. Pada akhirnya, orang-orang ini masih melakukan ini untuk keuntungan mereka sendiri. Ketika mereka melihat bahwa orang yang dapat menghalangi tombak untuk mereka tidak ada, mereka mengungkapkan ekspresi seperti itu. Tenang saja, dia akan kembali. Tampaknya untuk menghibur orang-orang ini, leluhur Ventian tersenyum dan mengucapkan kata-kata ini. Meskipun dia tidak memiliki dasar apapun, lelaki tua itu masih percaya dalam hatinya bahwa Shoyen pasti akan dapat kembali tepat waktu. Pada saat itu, mungkin ada titik balik dalam pertempuran besar ini yang tampaknya mustahil untuk dimenangkan. Ventian, lembah api berkobar milikmu telah menduduki posisi penguasa wilayah selatan terlalu lama. Sekarang, saatnya untuk berganti pemilik. Pada saat ini, suara Renfu yang familiar sekali lagi terdengar dari luar lembah api berkobar. Tawanya mengandung sedikit kesombongan dan keangkuhan. Meskipun pertempuran besar antara kedua belah pihak belum dimulai, dia tampaknya telah melihat akhir yang ditakdirkan dari lembah api berkobar. Renfu, masih terlalu dini bagimu untuk berbahagia. Masih belum diketahui siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Leluhur Ventian melangkah maju perlahan dan berbicara dengan suara samar. Setelah itu, ia mengangkat kedua tangannya. Ke-10 jarinya bergerak bersama dan sebuah segel terbentuk. Pada saat yang sama, banyak cahaya putih dengan cepat menyelimuti seluruh gunung lembah api berkobar. Segera setelah itu, cahaya itu berubah menjadi penghalang cahaya energi berwarna putih kram yang menutupi seluruh lembah api berkobar. Inilah formasi pelindung lembah api berkobar yang merupakan sekte besar, formasi cakram bintang besar. Ini adalah barang yang ditukarkan oleh lembah api berkobar dari ayah Luojin dengan menggunakan susu transformasi tubuh inti. Formasi cakram bintang besar adalah formasi kelas 7. Penghalang energi yang dibentuk oleh cakram formasi secara alami luar biasa. Tidak hanya dapat digunakan sebagai pertahanan, tetapi bahkan dapat memantulkan sebagian serangan lawan. Bahkan dengan fondasi dari dua sekte besar ini, sudah ditakdirkan bahwa menghancurkan formasi cakram bintang besar bukanlah tugas yang mudah. Ini adalah formasi pelindung lembah api berkobar. Renfu tanpa sadar mengerutkan kening saat merasakan aura kuat dari penghalang energi. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa formasi ini luar biasa. Namun, karena keadaan sudah berkembang ke tahap seperti itu, mereka tidak punya pilihan lain selain menghancurkan formasi itu dengan paksa. Mengikuti perintah dari dua ketua sekte, para ahli di kedua belah pihak segera melepaskan origin ki yang kuat di tubuh mereka. Segera setelah itu, mereka melompat ke udara berubah menjadi garis-garis cahaya yang melesat langsung ke arah formasi di depan mereka. Suara ledakan yang menggetarkan bumi tiba-tiba terdengar pada saat ini. Banyak sekali keterampilan Do yang kuat berulang kali menghantam penghalang energi, membentuk riak energi melingkar. Sejumlah besar energi juga terpantul, itu menyebabkan para ahli dari dua sekte yang menyerang dengan paksa menderita. Bahkan ada beberapa yang terluka parah di bawah pemboman liar dan tanpa pandang bulu ini. Pada saat yang sama, penghalang energi yang awalnya stabil seperti gunung juga mulai bergetar sedikit. Ledakan di luar lembah api berkobar terus berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Hanya pada saat tertentu, Renfu dan Sisan, pemimpin sekte dari kedua sekte, akhirnya mengambil tindakan bersama. Di bawah serangan gabungan mereka, formasi cakram astral akhirnya hancur dengan paksa. Meskipun demikian, sosok-sosok padat yang awalnya berdiri di langit telah berkurang banyak. Banyak ahli transformasi asal dan pengembalian asal telah meninggal karena pemboman itu. Bahkan ada beberapa raja asal yang terluka parah. Bahkan boneka paling terkenal dari sekte boneka surgawi telah rusak sampai batas tertentu. Meskipun pertempuran belum resmi dimulai, orang-orang dari kedua sekte telah banyak menderita untuk menerobos formasi. Hal ini menyebabkan ekspresi Renfu dan Sisan berubah, tetapi juga meningkatkan moral banyak orang di lembah api berkobar. Ventian, kamu pasti akan membayar harga yang mahal untuk ini. Renfu mendengus dingin.
Tubuhnya bergetar saat aura kuat kaisar asal puncak langsung terpancar dari tubuhnya. Dengan lambaian tangannya, boneka Fajra langsung muncul di sampingnya. Sisan juga melepaskan energi besar di dalam tubuhnya. Hahaha, Renfu, Sisan, aku sudah lama menunggu hari ini. Aku tahu, cepat atau lambat pertarungan antara kita bertiga akan terjadi. Hari ini, biarkan aku melihat seberapa kuat kalian. Leluhur Fentian tertawa terbahak-bahak. Origin Ki melonjak dari tubuhnya saat tubuh tuanya muncul di angkasa di hadapan Renfu dan Sisan. Saat dia mengangkat kepalanya, tekanan besar yang tak terlihat segera menyapu keluar dari tubuhnya, menghalangi tekanan dari para ahli dari kedua sekte. Itu bahkan menyebabkan ekspresi keduanya berubah. Leluhur Fentian memang layak menjadi ahli alam leluhur asal. Aura dan tekanan yang mengerikan seperti itu benar-benar mengerikan. Pada saat yang sama, ketika pertempuran besar antara lembah api berkobar dan para ahli dari dua sekte resmi dimulai, Shoyan memimpin sekelompok besar orang di belakangnya saat mereka bergegas ke lokasi lembah api berkobar. Sejak Shoyan meninggalkan kolam petir di alam hampa dan mengetahui bahwa ia telah berlatih selama setengah bulan, ia tidak berani menunda bahkan sedetik pun di sepanjang jalan. Hanya dalam waktu 2 hari, mereka telah bergegas dari kota liar kuno ke selatan ekstrim. Dari posisi mereka saat ini, kemungkinan mereka akan mencapai lembah api berkobar dalam waktu kurang dari 2 jam. Meski begitu, Shoyan dan yang lainnya menjadi semakin cemas saat mendengar dua sekte menantang lembah api berkobar dalam pertempuran yang menentukan. Pada akhirnya, Shoyan meninggalkan kelompok itu terlebih dahulu setelah menjelaskan arah umum lembah api berkobar kepada King Feng. Dia menggunakan langkah pemusnah langit dan teknik gajah bersayap dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, pertempuran antara lembah api berkobar dan kedua sekte juga berlangsung sengit. Di lereng gunung, para ahli transformasi asal dan pengembalian asal dari kedua belah pihak pada dasarnya terlibat dalam pertempuran yang kacau. Teriakan pertempuran terus-menerus terdengar saat Origin Ki melesat keluar. Sosok-sosok ada di mana-mana dan seorang ahli akan jatuh dari gunung dari waktu ke waktu. Mereka terluka parah atau mati. Selain itu, cakrawala yang jauh secara kasar terbagi menjadi 3 lingkaran pertempuran. Raja asal dari kedua belah pihak secara alami terlibat dalam pertempuran yang kacau. Meskipun lembah api berkobar tidak memiliki keunggulan dalam hal jumlah, mereka memiliki keunggulan dalam hal kekuatan. Ditambah dengan kekuatan ledakan metode Ki atribut api dari keterampilan Do. Pertempuran antara kedua belah pihak seperti api yang berkobar untuk sementara waktu. Hal yang sama berlaku untuk pertempuran antara kaisar asal. Lembah api berkobar memiliki total 3 kaisar asal. Selain tetua pertama Li Chengsu, yang merupakan kaisar asal bintang 6, 2 lainnya adalah kaisar asal bintang 4. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Selain kaisar asal dari sekte boneka surgawi dan sekte 10.000 kalajengking, ada juga boneka Fajra. Ketiganya menghadapi 3 raja asal pada saat yang sama. Jadi, tekanan yang mereka hadapi tentu saja tidak kecil. Dari seluruh pertempuran antara leluhur Fentian melawan Renfu dan Sisan tentu saja yang paling mengejutkan. Renfu memegang pisau emas, Origin Ki dituangkan ke dalamnya saat dia mengayunkan tangannya dengan cepat. Dengan mudah merobek ruang tak terlihat di sekitarnya. Sulit untuk membayangkan bagaimana seseorang akan langsung terbelah menjadi 2 jika pisau itu mengenai mereka. Di sisi lain, Sisan memegangi rantai tulang aneh yang dipenuhi paku. Salah satu ujungnya adalah pedang pendek, sedangkan ujung lainnya adalah sabit hitam pekat. Di bawah kendalinya, rantai itu terus berputar seperti makhluk hidup. Berputar dan berputar di udara beberapa kali. Ketika Fentian memblokir serangan Renfu, rantai itu tiba-tiba akan menjulur dari belakangnya dan dengan kejam menebas tenggorokan Fentian. Jika bukan karena kultivasi leluhur asalnya yang kuat, Fentian akan terbunuh oleh serangan gabungan keduanya. Tentu saja, selain serangan ganas dari keduanya, serangan boneka Fajra adalah yang paling serius. Bahkan Fentian akan merasa sulit untuk menahan satu pukulan darinya. Apalagi, gangguan terus-menerus dari Renfu dan Sisan. Beberapa bilah pedang jatuh berturut-turut, tetapi semuanya ditangkap oleh Fentian dengan tangan kosong. Kali ini, dia bahkan mengandalkan kekuatan apinya yang ganas untuk melelehkan bilah pedang besar itu dengan paksa. Tepat saat ekspresi Renfu berubah drastis, Fentian tiba-tiba melangkah maju. Telapak tangannya mendarat di dada Renfu. Saat darah menyembur keluar, hawa dingin melonjak dari punggungnya sekali lagi. Saat Fentian menghindar ke samping, sebilah pedang pendek terbang mendekati telinganya. Tak lama kemudian, boneka Fajra menyerang sekali lagi. Fentian segera mundur. Ketika Sisan tiba dalam sekejap, ia berbalik dan melemparkan boneka Fajra itu. Fentian juga menggunakan kesempatan ini untuk menghentikan tubuhnya. Ia menatap mereka bertiga dengan agak susah payah. Renfu, kau masih terlalu lemah pada akhirnya. Jika kita bertarung 1 lawan 1, aku khawatir kau bahkan tidak akan mampu bertahan 10 jurus dariku. Fentian tertawa dingin sambil terengah-engah. Fentian, aku akui aku lebih rendah darimu. Namun, hari ini, lembah api berkobarmu ditakdirkan untuk mengalirkan sungai darah.
Meskipun orang ini tidak merasa baik setelah menerima telapak tangan dari Ventian, dia tidak terluka parah. Tatapan Ventian tertuju pada para ahli dari kedua belah pihak yang sedang bertarung dengan sengit di bawah. Dia tanpa sadar membuka mulutnya, dan senyum di sudut mulutnya menjadi semakin ganas. Hahaha, kau ingin menghancurkan lembah api berkobarku hanya dengan kekuatan setingkat ini? Ventian tanpa sadar tertawa dingin. Namun, emosi di lubuk hatinya juga menjadi serius. Dia bisa membayangkan bahwa orang ini tidak mengacu pada para ahli yang hadir. Hehehe, Ventian, aku telah menyiapkan hadiah khusus untukmu hari ini. Aku akui aku bukan tandinganmu. Aku juga mengakuinya bahwa mustahil menghancurkan lembah api berkobar hanya dengan orang-orang ini. Namun, jika aku ingin mengalahkan leluhur asal atau beberapa kaisar asal, Tuan Aula, kumohon. Renfu perlahan menyeka jejak darah di sudut mulutnya. Senyum di wajahnya tampak ganas. Tepat saat kata-katanya terdengar, sejumlah besar kabut hitam tiba-tiba melonjak keluar dari lembah api berkobar di belakang lingkaran pertempuran kedua belah pihak. Segera setelah itu, beberapa sosok manusia yang tubuhnya ditutupi oleh kabut hitam muncul. Istana hantu. Wajah Ventian berubah suram. Hal-hal yang bukan manusia atau hantu ini telah menunjukkan diri mereka pada akhirnya. Xiaoyan, kalau kau masih tidak kembali, itu akan benar-benar merepotkan. Pada saat yang sama, ketika hatinya terasa serius, Ventian tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dalam hatinya. Dia telah menaruh semua harapannya pada Xiaoyan. Jika dia masih tidak kembali, hanya orang-orang di lembah api berkobarnya saja yang tidak akan mampu melawannya. Ventian, di mana Xiaoyan? Di dalam kabut hitam, sepasang mata merah pertama kali menyapu ke segala arah. Namun mereka tidak menemukan sosok Xiaoyan. Hal ini tanpa sadar membuat mereka merasa sedikit terkejut. Menurut berita, Xiaoyan memang seharusnya berada di lembah api berkobar. Namun, situasi saat ini tampaknya bertentangan dengan rencana mereka. Hahaha, kenapa? Apa kalian semua sangat merindukanku? Pada saat ini juga, suara tawa yang jelas dan familiar tiba-tiba terdengar di langit. Dalam sekejap, sosok yang familiar mengenakan jubah hitam telah muncul di langit. Senyum tersungging di sudut mulutnya saat dia menatap beberapa orang dari istana hantu dengan ekspresi serius. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.